Bayangkan, Masya Allah, Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa tentu tidak jauh berbeda. Nggak jauh beda. Siti Hawa pun begitu. Mana mungkin Nabi Adam 30 meter, Siti Hawa 1 meter? Tidak mungkin, sama Pak ukurannya. Begitu umat terdahulu. Saya sudah pernah mengatakan bahwa kalau kita baca hikmah daripada ayat-ayat Quran, para ulama ketika menjelaskan hadis kenapa harus dirubah menjadi Nabi Allah Adam, kenapa enggak dirubah saja menjadi Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan ketampanannya dan capek sekali berada di dunia. Apalagi kalau yang ada gaji pensiun lumayan dah. Kalau enggak ada gaji dari awal, dari pertama kita honorer terusan Pak. Enggak ada itu. Dari awal kita gaji cuma 800.000, 900.000. Selain daripada masuk kantor, keluar kantor, malam jualan, capek sekali untuk menghidupi. Apalagi isteri mengatakan pokoknya umur 45 kita sudah harus ada pajero. Itu bertambah-tambah capek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Keaslian dijamin keotentikannya yang tidak pernah berubah sepanjang masa sampai kiamat, dan ini tidak pernah terjadi di kitab-kitab suci sebelumnya. Artinya Taurat dan Injil dirubah dan bisa dirubah oleh para pemuka-pemuka agama yang menyeleweng dari syariat, tapi itu tidak berhasil dilakukan pada Al-Quran, dan ini menunjukkan kebenaran agama ini dan menunjukkan kemuliaan umat ini yang bersandar pada kitab suci yang selalu terjamin keasliannya sampai datangnya kiamat nanti. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, fadilah menjadi umat Muhammad berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umat Muhammad umur atau usia yang singkat atau pendek, dan ini adalah bahagian kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemberian dan penentuan umur kepada umat Muhammad, yang kita tahu bahwa umat Muhammad ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak panjang usia. Kisarannya hanya antara 60 sampai 70 tahun saja, mengikuti umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah umat Nabi Muhammad, yang berumur panjang jarang sekali, walaupun ada, tapi jarang sekali. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis ini hasan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku, kata Nabi, umur umatku yang ditentukan Allah itu berkisar di antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu zalik ma yujawizu zalika. Hanya sedikit yang melewati itu. Di rata-rata 60-70, 60-70. Biasanya kalau sudah mencapai 60 itu sudah mulai diberi tanda yang banyak, diberi uban oleh Allah sebagai peringatan. Rambut sudah mulai memutih, jenggot pun mulai memutih. Bapak-bapak jangan lihat ke samping, lihat jenggot sendiri saja. Itu mulai Allah memberi tanda engkau hampir sampai waktunya. Bahkan dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang umur kita itu, kalau sudah 40 tahun
Kalau sudah mencapai 40 tahun, itu sudah wajib berhati-hati, disuruh taubat segera. Dan disuruh waspada dengan kedatangan malaikat maut tanpa memberi informasi lebih dahulu, karena Allah sudah memberi tanda-tanda sebelumnya. Jadi dengan datangnya uban, makanya uban itu dimakruhkan untuk dicabut, dimakruhkan mencabut uban, karena dia sebenarnya tanda dari Allah. Kemudian ada hadis yang menyebutkan uban itu akan menjadi cahaya di hari kiamat, bercahaya, menyebabkan cahaya. Di dunia cahaya apa? Cahaya hati. Karena orang kalau sudah mulai beruban, dia bercermin, dia mulai berfikir, sepertinya tidak lama lagi aku akan dipanggil Allah. Maka mulailah dia melakukan amal saleh lebih hebat daripada sebelumnya. Nah, jemaah mereka Allah, ada yang diberi lemahnya lutut, tulang mulai keropos, mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai tidak terlalu jelas mendengar. Ini semua terjadi pada umat Muhammad di umur-umur 60. Nah, tidak lama, biasanya sebelum 70 sudah berangkat, satu-satu berangkat, satu-satu berangkat. Inilah umur umat Muhammad yang diberitahu oleh Nabi SAW. Oh, ada yang lebih 1 dan 2, kata Rasulullah, itu sedikit, itu bonus bagi orang yang sedikit. Sahabat Nabi SAW itu bisa tercatat dengan jari orang-orang yang berumur panjang. Di antaranya dalam catatan sejarah, contoh dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Imam Al-Mubarakfuri itu menyebutkan bahawa di antara sahabat Nabi yang berumur panjang, Anas bin Malik itu mencapai 103 tahun. Kemudian Salman Al-Farisi itu mencapai 250 tahun baru beliau meninggal. Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, yang mengusulkan untuk membuat parit pada perang Khandaq, itu 250 tahun. Kemudian Hasan bin Thabit 120 tahun. Asma binti Abi Bakar itu umurnya 100 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas mencapai 200 tahun kalau saya tidak salah. Beliau berumur panjang. Jadi hanya 1-2 saja. Selain itu semuanya meninggal di umur Nabi SAW. Dekat-dekat. Abu Bakar bahkan meninggal di umur 63 tahun. Jadi tidak jauh-jauh semuanya. Nah, jadi kita ini umat mengikuti umurnya Nabi kita, dan itu sudah ketentuan Allah pada kita. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah berkata, a'zarallahu ila imri'in akhara ajalahu hatta balaghahu 60 sanah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberi uzur kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya hingga melebihi 60 tahun. Jadi kalau sudah 60 tahun itu sudah diberi tangguhan oleh Allah. Sehingga para ulama mengatakan Allah tidak terima lagi uzur dari seorang hamba yang sudah berumur 60 tahun. Maksud tidak terima, kalau tidak taubat juga itu susah dimaafkan Allah. Jadi tidak lagi diberi uzur oleh Allah dengan pemaafan terlalu banyak, tidak. 60 tahun masih dengan maksiat, belum salat, sudah umur 60 tahun, masih sibuk nonton bola, menghitung-hitung siapa pemenang, siapa pemain hari ini, malam ini siapa main, wallahu alam. Benar-benar saya tidak tahu, bukan pura-pura tidak tahu. Itu sudah tua, masih mempersiapkan, duduk menunggu, tidak ada salat, tidak ada ibadah. Kalau meninggal tidak ada uzur dari Allah, sudah terlalu banyak Allah beri kemaafan. Dari umur balighnya Allah maafkan, tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid Allah di saat dia sudah berumur 60 tahun. Ini maksud Nabi SAW. Jadi 60 tahun itu sudah digadang-gadang. Ini kalau tidak taubat juga mati
Habislah, tamatlah riwayatnya, nasibnya akan buruk di akhirat. Inilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu kita tahu bahawa umur ini disebutkan dalam kitab Faidul Qadir oleh Imam Abdul Rahman Al-Munawi. Beliau menyebutkan maksud daripada kalimat umur umatku itu ummatul da'wah, bukan ummatul ijabah. Maksudnya kalau ummatul da'wah berarti umat yang perlu didakwahkan. Jadi baik muslim maupun kafir, umurnya tetap mengikuti umur yang telah ditentukan oleh Allah kepada umat Muhammad. Jadi bukan umat yang hanya diijabahkan amalnya. Kita ini ummatul ijabah, iaitu doa kita diijabahkan, insya-Allah kita tetap akan ada kemungkinan masuk surga, kita tidak akan kekal dalam neraka kecuali Allah menginginkan itu. Ini kita ummatul ijabah. Jadi maksudnya umur 60-70 tahun itu bukan hanya umat yang mengakui Nabi, bahkan umat yang tidak mengakui Nabi, orang-orang kafir dari kalangan apapun, baik dia Hindu, Buddha, Kristen atau Yahudi, tetap umurnya segitu. Jadi ini yang dimaksud dengan umur umat Nabi Muhammad, iaitu semuanya setelah kenabian. Dan ini berbanding terbalik dengan kejadian di masa lalu. Umat-umat terdahulu itu diberikan umur yang panjang-panjang oleh Allah. Walaupun tidak semua Nabi diceritakan oleh Allah tentang kisah detil mereka, bahkan tidak semua Nabi disebutkan umurnya di dalam Al-Quran, karena Allah cerita sebahagian Nabi tapi tidak menceritakan semua perjalanan hidup Nabi. Dalam surat An-Nisa 164 Allah katakan, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Ada kisah-kisah Nabi yang kami ceritakan kepadamu, dan banyak Nabi-Nabi yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi rahasia Allah itu sejarahnya masih tersimpan, tidak semuanya terbongkar. Yang Allah nampakkan kisah-kisah terdahulu pun tidak penting bagi kita untuk mengetahui kapan terjadinya, kapan umur Nabi itu berapa. Sebenarnya tidak penting, karena Allah ketika menceritakan itu dalam Al-Quran, yang disuruh ambil adalah ibrahnya, pelajarannya, bukan disuruh dawa-dawi tentang umur Nabi Musa, umur Nabi Ibrahim, umur ini, tidak. Tapi walaupun begitu, Allah singgung dalam beberapa ayat tentang umur umat terdahulu berdasarkan umur nabinya. Umat-umat terdahulu umur panjang, kemudian badan pun besar-besar. Nabi yang mengatakan, contoh Nabi Adam alaihissalam, disebutkan dalam banyak kitab bahawa umur Nabi Adam itu antara 930 tahun sampai 1000 tahun. Umur Nabi Allah Adam antara 930 sampai 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam juga begitu. Dalam riwayat disebutkan ada beberapa pandangan, namun ada yang mengatakan usia Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya itu rata-rata mencapai di atas 1000 tahun. Nabi Nuh sendiri dalam satu riwayat disebutkan beliau berumur 1650 tahun. Ada yang menyebutkan beliau berumur 1120 tahun. Dan ketika Allah kabarkan perjuangan beliau berdakwah 950 tahun, itu sebelum banjir terjadi. Allah tambahkan umurnya lagi setelah banjir terjadi. Jadi yang 950 tahun yang Allah sebut dalam Al-Quran itu adalah umur ketika terjadi banjir. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa 50 ama. Kami kirimkan Nuh, kami utus Nuh kepada kaumnya, dan dia berdakwah di kaumnya 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun dalam dakwah, sampai Allah kirimkan banjir, fa akhazahumut tufan wa hum zalimun. Lalu mereka dihancurkan dengan angin badai. Maksudnya waktu kejadian Nabi Nuh itu selain air juga diiringi dengan
gempa, sampai muncrat air dari bumi dari atas, diiringi dengan angin badai, beriringan dengan hujan lebat, tidak berhenti-berhenti. Dan semua itu ketika Nabi Nuh sudah berumur 950 tahun. Lalu para ulama mengatakan setelah terdampar di Bukit Judi, wastawad alal Judi, beliau ditambahkan lagi umur. Nah, berapa lagi ditambahkan itu yang khilaf para ulama. Sehingga ada yang riwayat yang paling banyak mengatakan 1650 tahun umur Nabi Nuh. Walaupun ada beberapa riwayat ya, yang menyebutkan tentang versi umur Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas menyebutkan umur Nabi Nuh 1050 tahun dalam beberapa riwayat. Wallahu a'lam. Yang pasti di atas 1000 tahun. Begitu umat terdahulu umurnya. Itu belum lagi bicara masalah postur tubuh. Kita mungkin tidak membayangkan, tapi Rasulullah telah menceritakan melalui satu hadis bahawa kita ini yang laki-laki, ini semua kita ketika masuk surga, postur kita dirubah oleh Allah menjadi postur Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu Nabi sebutkan berapa tinggi Nabi Adam, situna zira', 60 zira', 60 hasta dalam hadis. 60 hasta, ini satu hasta ni 50 cm, dua hasta 1 meter, 60 hasta 30 meter. Kalau bapak pernah lihat dinosaurus, pernah lihat dinosaurus Pak? Dinosaurus itu tingginya 6 sampai 8 meter yang dibuat dalam catatan penemuan bangkai-bangkainya ya, fosil-fosil itu 6 sampai 8 meter. 6 sampai 8 meter berarti dinosaurus itu ya sampai ke plafon kita lah Pak tu. Ya, sampai ke plafon kita. Itu dinosaurus segitu besarnya. Nabi Adam 30 meter Pak. Kita ini nanti semua jadi 30 meter walaupun sekarang cuma 1,5 meter. Maka jangan sedih. Jangan sedih, jangan tinggi-tinggikan badan ketika duduk dalam saf, berdiri dalam saf. Kita naikkan sedikit biar sama bahu, tidak perlu. Yang penting solat khusyuk. Ini disibukkan dengan tinggi-tinggikan badan. Sampai minum obat macam-macam. Ada yang minum galah Pak, biar tegelang lagi galah. Tidak perlu. Taatlah kepada Allah. Ketika masuk surga semua dirubah menjadi postur Nabi Allah Adam. Posturnya dirubah jadi Adam alaihissalam. Tinggi badannya, keindahan tubuhnya, ketampanannya, semua dirubah. Walaupun sekarang kita akan Pak ada tampan, cuma ya kita pun ragu-ragu kita tampan atau tidak. Sekali-sekali tampan, dua kali tidak tampan. Allah alam. Tapi selama taat Allah rubah itu. Begitu kehebatan umat-umat terdahulu. Bayangkan Masya Allah, Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa tentu tidak jauh berbeda. Nggak jauh beda. Siti Hawa pun begitu. Mana mungkin Nabi Adam 30 meter, Siti Hawa 1 meter? Tidak mungkin, sama Pak ukurannya. Begitu umat terdahulu. Saya sudah pernah mengatakan bahawa kalau kita baca hikmah daripada ayat-ayat Quran, para ulama ketika menjelaskan hadis kenapa harus dirubah menjadi Nabi Allah Adam, kenapa enggak dirubah saja menjadi Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal dengan ketampanannya? Dijawab oleh para ulama, Nabi Yusuf itu kelebihannya cuma pada tampan dibandingkan Adam alaihissalam. Nabi Yusuf itu tampan, tetapi sempurnanya bentuk tubuh, aura wajah, sempurnanya pada Adam alaihissalam. Nabi Yusuf hasil kelahiran dari dua orang, yaitu Yaqub dan istrinya. Pertemuan antara sperma dan ovum menjadi orang yang tampan. Kebetulan Yaqub tampan, istri cantik. Anak-anak Nabi Yaqub itu semuanya tampan. Kalau baca surat Yusuf, ketika abang-abangnya disuruh mencari Yusuf ke kota Mesir, kan Nabi Yusuf berpesan ke abang-abangnya, jangan masuk dari satu pintu. Kalian ini ketika masuk gerbang ke kota Mesir, jangan masuk dari satu pintu, tapi masuklah min abwabin mutafarriqah, masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Jangan berkumpul nih. Jadi 10 orang ni jangan kumpul masuk satu rombongan, jangan. Nanti akan menyebabkan orang heran, dari mana manusia tampan-tampan ini? Karena semuanya tampan, namun Nabi Yusuf paling tampan. Nabi Yaqub melarang itu. Akhirnya mereka masuk satu-satu pintu untuk menghindari daya tarik itu. Semua tampan. Nabi Allah Adam bukan hasil pertemuan
antara sperma dan ovum. Nabiullah Adam dicipta langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bayangkan tangan seperti manusia, tentunya laisa kamitslihi syai'. Itu produk langsung dari pabrik. Kita ini kan pertemuan-pertemuan, ya nasib-nasiban. Kalau ayah kita ganteng, mamak cantik, alhamdulillah. Kalau kebetulan ayah ganteng, mamak luar biasa jelek, ya juga begitulah nasib kita. Dari kanan lihat nampak seperti papa, dari kiri mirip mamak, sudah hancur juga kan urusannya. Makanya Adam paling sempurna proses penciptaan. Adam paling sempurna, dicipta dalam surga, langsung Allah yang membentuknya. Makanya kita ini dikembalikan kepada postur Adam. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitu tentang umat-umat terdahulu. Bahkan umat Nabi Hud itu masih raksasa. Umat Nabi Hud itu masih golongan raksasa, besar sekali. Kemudian kenapa mengecil? Wallahu alam, itu takdir Allah. Yang pasti kalau kita baca dalam beberapa tafsir, proses perkawinan silang, terus ada yang kawin orang kecil, kemudian bentuk geografis suatu tempat mempengaruhi. Jadi Allah menyebarkan umat ini ke berbagai alam mengikuti geografis tempat. Jadi situ terjadi perkawinan terus mengecil sampai seperti kita hari ini. Ini kita udah paling kecil. Yang cebol-cebol itu tentu ada sesuatu yang Allah beri ujian. Tapi beginilah keadaan kita hari ini. Diberi umur pendek, dikecilkan postur tubuh, tentu menjadi tanda tanya bagi kita. Ada apa? Kenapa Allah buat kita begini? Kenapa Allah pendekkan umur kita? Kenapa enggak dibuat saja umur kita 1000 tahun, biar kita terus menikmati waterboom tiap bulan 12 kan? Kemudian kita pergi ke Gunung Salak sampai 1000 tahun lamanya. Kemudian kenapa Allah beri kita begini? Kenapa hanya 60 tahun? Dalam riwayat Nabiullah Musa itu 120 tahun, Nabi Harun 122 tahun. Dan banyak umur-umur itu didapatkan dari Taurat. Tidak disebutkan banyak dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim 100 sekian. Nabi Allah Ibrahim, kita ini 60, paling pendek umur. Nah, ada apa? Kenapa kita dapatkan di dalam kitab-kitab, dan ini menjadi fadilah, keutamaan umat Muhammad. Tentu terjadi tanda tanya, umur pendek kok fadilah? Kenapa ada keutamaan? Ternyata di balik itu, setelah ditadabburkan ayat, tadabburkan hadis, tentu ini semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di balik umur kita yang pendek, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Dikumpulkan hikmahnya oleh para ulama karena sayangnya Allah pada umat Muhammad. Yang pertama, agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sombong dengan umurnya yang dipendekkan Allah. Jadi orang-orang terdahulu itu karena berkuasa, postur besar, diberi banyak kelebihan oleh Allah di zamannya. Tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat hebat. Bayangkan bagaimana kaum Nabi Saleh sampai bisa membuat rumah dari tebing sebelum ditemukannya beko, wak sakai, kan enggak ditemukan apa-apa, tapi Masya Allah mereka bisa buat tebing batu menjadi rumah yang indah, bahkan menjadi istana. Bagaimana itu cara? Dan mereka besar-besar tubuhnya. Firaun dan orang-orang yang berada di sekelilingnya itu membangun piramid yang sampai hari ini orang modern pun bingung, belum ditemukan satu rahasia pun yang pasti bagaimana cara piramid itu bisa dibangun sampai ke puncak. Tidak membutuhkan semen, tapi hanya memindahkan bebatuan tanpa ada alat-alat yang canggih. Umur yang panjang, postur yang tinggi, kuat, menyebabkan rata-rata keangkuhan terjadi. Sombong, jadi merasa memiliki seluruh dunia, merasa kuat, dan itu tidak dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat Nabi ini walaupun ada yang sombong, tapi jarang. Mau sombong umur pendek, baru mulai sombong mati. Mungkin dia baru kaya umur sekitar 55, hari ini dilantik menjadi pejabat, besok pagi mati, nggak sempat sombong. Ada yang sedikit 1-2 umur panjang juga nggak sempat sombong.
makin hari makin lemah, makin hari makin lemah, makin panjang umur makin lemah, bahkan berjalan pun sudah memakai tongkat. Mata pun tak sanggup kita tahan kalau sudah tua. Kelopak mata saja, di mana duduk tertidur, tak sanggup tahan sedikit pun. Maka ada yang dalam pengajian kadang-kadang tertidur, dan rata-rata memang yang berumur panjang. Kenapa? Memang sudah menjadi hal yang menyusahkan bagi beliau, dan ini kelemahan kita. Jadi mau sombong pun tak sempat. Walaupun satu dua ada. Kalau Fir'aun tu kan Masya Allah sombongnya, tukang sihirnya sombongnya, umat-umat terdahulu sombongnya luar biasa, maka dikutuk Allah, dilaknat sampai habis sekaligus. Ini hikmah pertama, dibuat oleh Allah lemah umur pendek agar tidak sempat menyombongkan diri, sehingga ini menyelamatkan kita nanti di akhirat. Karena kesombongan salah satu yang menjamin masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi sombong, haram masuk surga. Karena sombong itu milik Allah, sombong itu jubah Allah, tidak boleh kita pakai. Maka hati-hati kalau mulai terselip sifat merasa hebat, merasa kaya, merasa lebih mulia, merasa lebih berilmu, merasa ahli surga. Hati-hati dengan kesombongan itu. Jadi ini hikmah pertama agar umat Muhammad tidak angkuh, tidak sombong berjalan di muka bumi ini. Hikmah kedua kata para ulama, yaitu dipendekkan umur oleh Allah agar umat Muhammad ini tidak terlalu lama dengan kelelahan dan keletihan di atas dunia. Dan ini benar-benar bantuan Allah. Sudah diingatkan oleh Allah berulang-ulang bahawa dunia ini hanya sebagai tempat singgahan, dunia ini hanya panggung sandiwara, dunia ini fana, penuh dengan ujian. Di dalamnya hanya ada bala, ujian, berganti-ganti dengan ujian. Makanya kan Pak, kita hidupnya lelah. Kalau seandainya diberi umur terlalu panjang, kita ini tidak sanggup menanggung kelelahan di dunia, maka Allah pendekkan umur. Jangan terlalu capek. Kita yang 60 tahun saja sudah terasa capek hidup. Dimulai dari sekolah dulu, itu hasil tanah saja 1, 2, mau daftar SMP saja susahnya minta ampun. Lanjut terus sampai ke kuliah, menemukan dosen-dosen yang susah lulus, kan? Itu menyusahkan hidup. Setelah kuliah susah lagi, nggak ada biaya untuk menikah. Calon sudah ada, biaya tidak ada, akhirnya calonnya pergi. Itu pun menyakitkan perasaan. Untuk menikah saja susah, apalagi sekarang Pak, satu manyam 2,8 juta. Ini menyusahkan hidup. Belum lagi ketika pun jadi menikah, uang yang kita kumpulkan bertahun-tahun sekaligus hangus. Untuk manyam saja hampir mencapai 50 juta. Belum lagi uang hangus, belum lagi beli tebu, beli kelapa busuk untuk dibungkus jadi bebek, bawa ke atas mobil, taruh di samping rumah pengantin, busuk lama-lama sendiri, hana mampu begot. Belum lagi uang hangus untuk beli kamar, isi kamar kita yang sediakan, habis 100 juta, sudah kumpul 10 tahun, habis sekaligus semuanya, sudah habis, diceraikan lagi. Akhirnya tidur di menasah, gara-gara stres, sakit. Umur 45 sudah mulai asam urat, kolesterol, pinggang encok. Kemudian kita sudah mulai terkapar. Masih sehat sebentar ditabrak mobil, masuk rumah sakit, hidung patah, macam-macam. Gigi tinggal hanya 2 saja. Bakso bakar lengket di gigi, giginya copot yang terakhir. Masya Allah, begitu susahnya hidup kita.
belum lagi ujian dari anak. Ternyata anak butuh uang untuk kuliah banyak, kita tidak ada uang, hutang sana hutang sini, akhirnya bukan anak dikejar-kejar, kita dikejar-kejar sama orang yang belum kita bayarkan hutangnya. Begitu susahnya hidup. Mendekati kematian, diberi kesusahan Allah, saat-saat detik sakaratul maut penuh dengan kesusahan. Yang senang berapa? Cuma sebentar. Selalu ada penutupnya dengan kesusahan. Sengaja Allah ciptakan itu untuk membuat kita siap masuk surga dengan kebahagiaan, karena kebahagiaan paling indah setelah mengalami kesusahan. Mana ada enaknya makanan enak yang dimakan oleh orang kaya. Makanya kan orang kaya jarang memuji-muji makanan enak, karena sudah jadi makanan dia hari-hari. Yang paling indah makan itu coba orang miskin. Orang miskin itu jarang makan KFC. Sekali kita bawa KFC, Masya Allah, sausnya ditambah tu terusan, ayamnya itu aja, sausnya saja enak. Makanya Allah buat surga itu indah bagi orang yang lelah di dunia, supaya tidak terlalu lelah. Allah tidak buat kita seperti umat terdahulu yang mencapai 1000 tahun lelah tu terusan hidup, lelah tu terusan. Bayangkan kalau kita 1000 tahun 4 stroke, umur 50 stroke, 1000 tahun meninggal, berarti berapa lama stroke kita? 950 tahun. Baru 6 bulan saja tahi berserak-serak di bawah, 950 tahun tahi keras sendiri di bawah. Isteri fikir mau bertahan 950 tahun untuk cebok-cebok kita, tidak. Makanya begitu mulianya Allah. Stroke 2 tahun meninggal, koma, titik, selesai, enggak panjang-panjang. Makanya di balik kematian itu ada satu kasih sayang Allah. Kita ini perlu dibutuhkan untuk segera meninggalkan dunia ini cepat-cepat. Makanya orang soleh itu, kata Nabi, ketika lewat jenazah di hadapan Nabi SAW, bukan lewat jenazah, di bawah jenazah. Kok lewat jenazah? Di bawah jenazah di hadapan Nabi, kata Rasulullah, jenazah itu ada yang mustarih dan mustarahun minhu. Jenazah itu ada yang istirahat dan ada yang diistirahatkan darinya. Siapa jenazah istirahat? Kata Nabi, innal abdal mu'min, kalau yang meninggalnya adalah seorang hamba yang mukmin, beriman pada Allah, capek beramal saleh, yastarih min nasabid dunya wa azaha, dia istirahat dari kelelahan hidup di atas dunia. Capek, salat tahajud itu membutuhkan kekuatan, istiqamah, mencari nafkah pak capek. Apalagi kalau nafkah kita tidak dihargai istri. Istri pun capek melayani suaminya, nyuci ini, nyuci itu, tidak habis-habisnya. Apalagi kalau tidak dihargai oleh suami, bertambah-tambah capeknya. Dia lelah, begitu meninggal kesenangan baginya. Makanya tidak ada istirahat yang lebih hebat kecuali istirahat di alam barzakh. Tidak ada lagi solat, tidak perlu lagi datang ke masjid, tidak perlu lagi untuk solat tahajud. Itu hamba mukmin. Makanya kita itu ketika diistirahatkan Allah, Allah paling sayang pada kita. Baru 60 tahun dah istirahat, potong 15 tahun masa balik, berarti 45 tahun cuma masa-masa kita susah. Setelah itu diistirahatkan terus, kayak orang pensiun kan Pak, kan istirahat, gaji keluar sendiri, dia duduk-duduk cuma siram-siram bunga, tiba-tiba datang gaji, beli bunga lagi, siram-siram lagi, keluar lagi gaji. Begitu-begitu saja hidupnya Pak. Masya Allah, ketika meninggal istirahat. Nanti dalam beberapa riwayat disebutkan malaikat yang memberi kabar kepada kita, anakmu sekarang sudah lengkap hafalannya, anakmu sekarang sudah jadi imam, anakmu sekarang sudah dikenal orang, ilmunya dipakai orang, berbahagialah engkau dapatkan aliran gaji pensiun terus-terusan. Istrimu sekarang sudah kawin lagi. Di situ sakit hati sikit kita, kawinnya dengan teman kita pula. Itu contohnya. Tapi itu hal yang biasa. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, kasih sayang Allah, diistirahatkan kita di umur yang pendek. Maka bersyukurlah ketika diberi kematian. Walaupun dilarang berharap kematian, dilarang untuk berharap-harap ni pemati dong ya Allah, jangan. Tetapi kalau diberi, bersenanglah, bergembiralah, sudah waktunya istirahat. Makanya Nabi mengatakan, ketika jenazah dibawa oleh orang yang membawa jenazah, jadi keranda diusung oleh berapa orang, itu ruh itu belum keluar dari area itu, ruh masih berada di samping jenazah, dan dia berteriak, berseru, hadis sahih, apa katanya, qaddimuni, qaddimuni, bawa larilah aku, percepatlah, bawa lari, kata dia. Kenapa disuruh bawa lari? Makanya sunnah bawa jenazah itu dengan lari cepat,
bukan lari cepat, jalan cepat. Sunnahnya jalan cepat. Kenapa jenazah ruh berteriak tapi enggak terdengar? Kalau sempat terdengar betul-betul lari itu. Itu jenazah-jenazah tinggal di bawah. Sempat terdengar kapuplung bagang, kapupluang, itu enggak sampai ke kuburan itu kita. Tapi Nabi mengatakannya, ruh berkata, qaddimuni, percepatlah. Kenapa dia mengatakan percepat? Ternyata maksudnya adalah cepatlah aku ingin istirahat. Segeralah aku ingin tidur dari kelelahanku selama ini. Begitu kalau jenazahnya seorang mukmin. Itu hikmah diberi oleh Allah umur pendek. Tapi Nabi mengatakan jenazah itu ada yang mustarah minhu, ada yang diistirahatkan darinya. Siapa yang diistirahatkan? Innal abdal fajir, seorang hamba yang mati dalam keadaan maksiat, tidak sempat bertaubat. Bukan dia yang istirahat, tapi yastarih minhu, ada yang lain yang istirahat. Siapa mereka? Negara istirahat, orang kampung istirahat, pepohonan istirahat, hewan-hewan istirahat, kata Nabi. Ya, asyajar wad dawab, semuanya istirahat. Orang kampung ketika dia meninggal semua istirahat. Waktu ada dia, orang semuanya jaga posisi kamling. Ketika dia mati, semua mengucapkan kamati ji, alhamdulillah telah mati dia. Kita bisa istirahat malam, enggak perlu jaga lagi. Pencuri itu sudah mati, perampok itu sudah mati. Ya. Yang istirahat orang lain. Kampung istirahat, karena kampung kalau ada maksiat itu dicabut keberkahan oleh Allah. Apalagi kalau yang enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dicabut keberkahan. Orang sering bertikar di dalamnya. Anak muda banyak sabu-sabu, kecil diam saja. Tengku-tengku imam diam saja. Jadi tengku imam cuma datang salatkan jamaah saja. Enggak ada lagi amar ma'ruf, dicabut keberkahan kampung. Ketika dia meninggal, satu maksiat hilang, Allah kembalikan keberkahan itu. Hewan, tumbuhan istirahat. Semenjak ada dia, Allah tahan hujan. Maksiat itu membuat Allah menahan hujan. Ketika dia tiada, Allah kembali berikan hujan kepada hewan, kepada tumbuhan. Begitu kata Nabi SAW. Makanya umat Muhammad ini dipendekkan umurnya agar jangan terlalu lama berada di dunia, dan capek sekali berada di dunia. Apalagi kalau yang ada gaji pensiun, lumayan lah. Kalau nggak ada gaji dari awal, dari pertama kita honorer terusan, Pak. Nggak ada itu. Dari awal kita gaji cuma 800.000, 900.000. Selain daripada masuk kantor, keluar kantor, malam jualan, capek sekali untuk menghidupi. Apalagi isteri mengatakan pokoknya umur 45 kita sudah harus ada Pajero. Itu bertambah-tambah capek kita. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kemuliaan Allah memberi umur pendek kepada umat Muhammad. Apalagi hikmah di balik itu, kenapa kita disayangi dengan umur pendek kita? Agar umat Muhammad segera mempersiapkan diri menuju ke akhirat dan tidak menunda amal. Jadi kalau sudah tahu umur orang pendek, maka orang akan berkata, jangan tunda, umurmu nanti hanya pendek. Ya, maka orang dipicu bersemangat untuk segera menumpuk amalnya. Banyak hadis-hadis Nabi yang disuruh persiapkan segera amal sebelum datangnya kematian, termasuk ightanim khamsan qabla khamsin, kata Nabi, segerakan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Salah satunya adalah manfaatkan hidupmu sebelum datang kematian. Jadi orang akan menasihati murid-muridnya, orang tua menasihati anaknya, nak, jangan tunda amal, jangan tunda taubat, bisa jadi mungkin besok kita meninggal. Kalau umat terdahulu kan, kalau seandainya orang bermaksiat di umur 50, dilihat beberapa orang mati 1000 tahun, bisa jadi kan nasihatnya berbeda. Kita masih panjang, masih 950 tahun lagi, tenang aja. Tapi umat Muhammad begitu dibilang, bisa jadi engkau besok meninggal, orang terfikir bisa jadi, karena sudah banyak yang meninggal. Sahabat-sahabat kita pergi satu-satu, ada yang umur 40, 45, rata-rata 60, 70. Maka kita dengan itu terpicu untuk tidak melakukan penundaan amal. Maka disuruhlah untuk bertaubat segera kalau sudah tahu umur kita memang tidak lama di atas dunia ini. Kemudian yang berikutnya, kenapa umur kita dipendekkan? Agar sedikit dan ringan hisab kita di akhirat. Jadi walaupun ada yang berdosa, tapi karena enggak banyak kesempatan melakukan dosa terlalu panjang. Dosa ada, semua kita pasti ada dosa. Bahkan Nabi mengatakan kita tidak bisa menghindar dari dosa itu. Ya.
kullu bani Adam khata', kata Nabi, setiap anak Adam itu pasti ada dosanya. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang berdosa segera bertaubat. Nah, kita ini kalaupun berdosa, paling kita cita-cita kita untuk membuat dosa, seandainya kita zalim sekali membuat dosa, ingin buat dosa melawan Allah terus-terusan, paling sanggup bertahan di umur 60, 70, potong masa balik tadi karena dibuka catatan amal, berarti cuma 45 tahun atau 55 tahun berdosa. Termasuk umat yang paling diringankan urusan, karena sedikitnya dosa dibandingkan umat terdahulu. Ini bukan dibandingkan sesama kita. Kalau dibandingkan sama kita ada yang dosa besar, Pak. Dibandingkan umat terdahulu, kalau sempat mereka maksiat, itu sampai 900 tahun maksiat, 800 tahun maksiat, maka hisabnya subhanallah, panjang lebar hisabnya. Kita ini diringankan Allah walaupun menjadi pendosa, tetapi dengan umur ini diharapkan tidaklah dosa kita menjadi dosa yang berlipat ganda dengan umur yang panjang. Makanya Nabi sempat mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Al-Hakim dengan derajat yang sahih, ketika ada seseorang, jadi hadis ini dari Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala, ada seorang yang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayun nas khair, manusia mana yang paling bagus, yang paling baik? Qal, Rasulullah berkata, man tala umruh wa hasuna amaluh, yang umurnya panjang dan bagus amalnya. Qal, lalu ditanya lagi, fa ayun nas syar, mana manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Qal, man tala umruh wa sa'a amaluh, yaitu yang panjang umur dan buruk amalnya. Makanya paling buruk kalau panjang umur dan buruk amal. Oleh karena itu bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memendekkan umur kita, dan inilah kelebihan kita dibandingkan umat-umat terdahulu. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.